Nah, ini adalah menu-menu yang nanti akan tampil di Cortex instansi pemerintah. Dilihat di paling kiri, menu yang paling kiri. Cursor saya terlihat ya Pak, panah saya. Oke. Di menu sebelah kiri itu ada menu portal saya. Portal saya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada menu e-faktur. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada menu e-bukpot. Oke, selanjutnya ke kanan kita bergeser ada menu SPT, pembayaran, buku besar, pelayanan wajib pajak, manajemen akses, soal sering ditanya atau bahasa Inggrisnya FAQ, kemudian pertukaran informasi perpajakan, serta aplikasi eksternal. Kita rata-rata akan berkutat di uh, 5 atau 6 menu di sebelah paling kiri. Di portal saya, e-faktur, e-bukpot, SPT, pembayaran, buku besar, dan layanan. Nah, sebenarnya ini adalah gabungan dari beberapa aplikasi yang ada saat ini. Seperti e-bukpot ini di sini adalah sama, hampir sama lah dengan menu e-bukpot instansi pemerintah. Dan faktur ini di sini sebenarnya sama juga dengan menu e-bukpot instansi pemerintah, hanya saja di sini dia lebih ke seperti SPT 1107 put ya pemungut. Kemudian di sini ada pembayaran ini sama menu billing ya billing elektronik. Di halaman portal saya di sini akan ditampilkan dashboard berupa tinjauan 360 derajat wajib pajak. Itu apa saja yang ada di sini itu halaman profil wajib pajak, daftar kode billing, saldo saat ini, SPT yang disampaikan, dan lain-lain. Ini bisa dilihat saja nih. Jadi kita bagikan juga slide-nya. Kemudian di menu atas itu ada informasi jenis aplikasi, pilihan jenis bahasa, Indonesia atau Inggris. Kemudian ada icon, dua icon di sini, penting, yang akan berubah terus angkanya tergantung dengan aktivitas kita. Yaitu di sebelah kiri icon dokumen, lihat dokumen baru yang kita terbitkan. Berarti kalau kita membuat bukti potong baru, dia akan masuk ke sini. Lonceng itu melihat notifikasi baru. Jadi setiap ada interaksi antara kantor pajak dan wajib pajak, di situ akan muncul di lonceng. Misalnya, ada kode billing yang dibuat dan belum dibayarnya masuk ke lonceng. Misalnya lagi, ada surat tagihan pajak, dia masuk ke lonceng. Begitu. Kemudian di sini, di sebelah kanannya, itu ada kolom wajib pajak yang mengakses. Kemudian sebelah kanannya catatan loginnya. Nah, di menu-menu ini, ya, saat kita melihat icon dokumen yang muncul adalah dokumen-dokumen yang kita buat. Misalnya kita lapor SPT, dokumen bukti lapornya itu masuk ke sini. Jadi kalau kita mencari, saya sudah lapor SPT atau tidak, bukti lapornya mana lihat di lonceng. Lihat di halaman icon dokumen. Di lonceng itu tentang aktivitas kita. Misalnya, kita membuat kartu NPWP. Itu muncul di sini. Sama juga sebenarnya. Beririsan ini berdua. Kemudian kita langsung masuk ke menu portal saya. Di portal saya itu isinya adalah beberapa menu, yaitu dokumen saya. Ini dilihat saja, nanti bisa dibaca. Intinya ini eh, tentang apa saja yang bisa kita akses. Itu dokumen saya itu untuk melihat dokumen perpajakan, kasus saya untuk melihat kasus perpajakan yang dimiliki. Ini kasus bukan kasus apa yang maksudnya case. Maksudnya ini aktivitas kita gitu ya. Misalnya Bapak Ibu mendaftar penyuluhan, maka ada di sini. Kemudian profil saya, aktivasi link, dan lain-lain. Permohonan sertifikat digital, ya, ini juga ada di sini. Dan ini ada dashboard e-faktur, ya. Di menu e-faktur ada isinya adalah menu pembuatan pajak keluaran dan pajak masukan. Kalau kita instansi pemerintahnya pengusaha kena pajak, tapi rata-rata instansi pemerintah yang ada di dunia pelayanan bukan pengusaha kena pajak, hingga ini tidak digunakan untuk membuat faktur. Kemudian di e-bukpot itu sama seperti aplikasi e-bukpot instansi pemerintah saat ini. Nah, SPT di sini di menu SPT itu uh,
kita lakukan, kita akses untuk membuat SPT dan melapor SPT. Pembayaran kita akses untuk membuat kode billing. Ya. Kemudian buku besar ini berisi transaksi yang dilakukan, yang ditampilkan dari dua kolom, debit dan kredit. Layanan wajib pajak, nah ini kita guna akses untuk mengajukan permohonan-permohonan. Ya, permohonan misalnya permohonan surat keterangan domisili, konfirmasi status, dan lain-lain. Serta untuk uh, pengajuan penyuluhan, misalnya kantor kita ingin mendapatkan penyuluhan atau edukasi dari kantor pajak, silakan klik di layanan edukasi. Ya, dan ini nanti akan diteruskan ke kamu di sini di kantor pajak. Kemudian mengajukan pengaduan, ya, melayangkan pengaduan atau saran atau apresiasi juga bisa diakses di sini. Kemudian di manajemen akses yang bisa kita akses, yang bisa kita buka, ini untuk mengubah kata sandi. FAQ itu berisi daftar-daftar pertanyaan yang sering diajukan. Jadi kalau misalnya kita mengalami kesulitan tentang mengakses Cortex, kita bisa lihat dulu di daftar pertanyaan yang sering diajukan. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu, adalah siapa yang bisa mengakses Cortex instansi pemerintah. Jadi semua Cortex saat ini tidak diakses dengan NPWP instansi atau NPWP wajib pajak perusahaan. Ya, kalau karena kita instansi pemerintah, jadi kita tidak login dengan NPWP instansi. Tapi kita login dengan NPWP atau NIK pribadi. Siapa si penanggung jawab? Makanya tadi saya jelaskan di awal, harus kita pastikan identitas penanggung jawab kantor kita di DJP online-nya itu adalah orang yang aktif, bendahara aktif atau kepala dinas atau kepala satker. Karena nanti akan login menggunakan NIK-nya, NIK yang bersangkutan, gitu ya, bukan dengan NPWP instansi. Kemudian uh, si penanggung jawab tadi akan mengimpersonate. Impersonate itu berlaku sebagai instansi pemerintah tersebut. Jadi dia menggunakan role-nya sebagai penanggung jawab instansi pemerintah. Dia juga bisa melakukan role-nya sebagai dirinya sendiri. Jadi nanti ada pilihan di atas, di kanan atas itu. Nah, tanda tangan yang digunakan dalam setiap dokumen menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi si penanggung jawab tersebut. Jadi sertifikat yang berlaku adalah sertifikat pribadi. Nah, ini harus dilakukan nanti tidak ada lagi sertifikat elektronik instansi. Saat ini kan yang berlaku adalah sertifikat elektronik yang dipakai adalah sertifikat elektronik instansi. Namun yang didaftarkan atas nama perwakilan. Nanti bukan menggunakan sertifikat tersebut. Jadi setiap kita nanti saat kita akses pertama kali di Cortex, kita wajib membuat sertifikat elektronik. Misalnya contoh seperti ini tadi ya. Misalnya instansi pemerintah ini namanya instansi pemerintah XYZ, penanggung jawabnya adalah Raka. Sehingga untuk bisa mengakses Cortex yang instansi pemerintah XYZ ini, yang login harus Raka, di penanggung jawabnya. Dengan NIK-nya Raka. Jadi tidak login dengan NPWP instansi. Gitu. Raka ini nanti di role-nya di halaman kanan atasnya itu dia bisa memilih dia ingin mengakses Cortex dirinya sendiri atau Cortex instansi pemerintah yang dia ampu itu yang dia sebagai penanggung jawab. Dia menjalankan tugasnya sebagai siapa? Apakah diri sendiri atau sebagai instansi? Saat Raka tadi memilih dia bertindak sebagai instansi pemerintah, maka ada tulisan Anda kan bertindak sebagai instansi pemerintah.
Dan di sininya berubah menjadi instansi. Ya,